بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal matalib wal maqasid wa tamna'u anna syarra kulli aduwwin hasid wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza. Sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Sadaqallah wa rasuluh. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para pemuka masyarakat, para cendekiawan, para aparat pemerintah, baik sipil maupun Polri yang saya hormati, Bapak Camat Kecamatan Gandos, serta Pak Lurah atau yang mewakili, wabil khusus seluruh jajaran dan pengurus jamaah. Benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seiring perjalanan waktu, setiap saat dan waktu hidup kita diliputi oleh nikmat Allah. Sungguh besar kasih sayang Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian. Semoga kita pandai menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan memanfaatkan semua fasilitas nikmat yang ada pada diri kita ini, agar supaya dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Islam. Adalah agama Allah
yang diakui oleh Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya di sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam, maka tidak diterima oleh Allah, dan di akhir nanti dia akan tergolong orang-orang yang rugi. Yang harus kita garis bawahi adalah Nabi Muhammad itu cuma sekadar ngawak agama, menyampaikan ajaran apa yang menjadi amanah dari Allah untuk disampaikan manusia, dan manusia harus melaksanakan apa yang menjadi keputusan Allah. Jadi jangan menganggap agama Islam ini adalah agama buatan Nabi Muhammad. Agama ini adalah keputusan Allah. Siapa orang Islam mempertuhankan Allah, menabikan Nabi Muhammad, tapi di dalam dirinya memiliki keraguan tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad, maka Islamnya diragukan. Jadi kita harus meyakini bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang sebenarnya. Walaupun wong agama lain menilai, menyangka agama mereka juga benar, ya silahkan. Tapi kita tidak baca nak nyamukan Islam itu sama dengan Kristen, tidak baca. Kan baru-baru ini ada nyebar video, ada seorang ustadz, seorang kiai, profesor, dia ngomong bahwa isi kitab Injil itu sama dengan Al-Quran. Mungkin kendaknya itu macam ini, mungkin, tapi wallahu alam. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, itu mengajarkan kesesatan. Mungkin kalau dia pakai kalimat itu kita masih pacak nerimanya. Cuman kalau dia ngomong Al-Quran itu sama beda isinya dengan Injil, cuman beda bahasanya, hati kecil ini nolak. Karena sudah jelas innad dina indallahil, di sisi Allah itu cuman ada agama Islam. Jadi tak baca kita nak noleh agama lain. Kalaupun ada agama lain, lakum dinukum, kamu, kami. Jadi tak kata nak yang namanya istilah agama Islam ini adalah agama gawat. Dulu tukang bebala, dulu tukang anu wong. Mereka punya persepsi kok jadi wong nakal dulu lagi tahan unu wong.
Waktu nakal dulu lagi tahan ngerampok wong. Sekarang ini nak bela agama, bela ulama, bela nabi, putus gulu kau. Kalau dulu munu wong, nganu wong nak kate jaminan. Sekarang bela kebaikan, bela kebenaran demi agama, syurga nunggu. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat macam itu tidak bagus. Pemerintah kita diam baik. Coba ditegur mereka-mereka yang berbuat macam itu. Kita kalau dikatai wong tak apa-apalah, biar kelak. Tapi kalau agama kita dikata wong, nabi kita dihina wong, kalau ada telur bebek cekel, masak abangnya. Kalau telur dicekel, jadi setengah matang, sangkin panasnya dada. Tapi kan kita ditenang ke bendera tauhid dibakar dengan alasan bendera HTI. Tu nah bendera Indonesia dibakar di Papua, temui? Ada kan videonya? Suruh mereka yang cak ngelawan-ngelawan yang nak bunuh wong Islam, bangkarlah ke Papua sana. Ada pi wong-wong itu. Tak bulok berani. Yang cak nyelit-nyelit, yang cak nyanga-nyanga gitu. Wong kon berangkat sana. Apa? Nah, giliran wong nak berbuat baik dibenci, tak setuju. Budak belajar ngaji dimarahi, budak belajar bersanji dibenci, muka speaker sampai malam rebut. Oi, wong nak tidur oi. Kecil ke mic tu? Mati ke be? Nganggu wong. Organ tu mangcik nah hampir jam 2. Organ tu enggak hampir jam 2, hampir jam 3. Sampai subuh jam 4 nganggu wong sekampung. Tak berani kamu nyetopnya. Temui, marahi, tegak. Kamu sedang nganggu wong, kami nak tidur, kami nak istirahat. Oh, tak berani Ustaz. Kalau kaget jadi masalah, kita negur dia jadi ribut. Maju kaget, bandar-bandarnya tu marah, kami dibunuhnya. Mangcik kira orang masjid dah acak bunuh mangcik. Wong maca Quran, maca solawat dibenci. Nah, jadi ini yang muda-muda. Anda perhatikan tadi yang hadir ini 80% muda kalau. Kata orang pintar, alamat satu kampung itu akan makmur dan baik jikalau masjidnya banyak diisi oleh para pemuda. Karena apa? Ada harapan ke depan menjadi orang-orang yang baik. Setiap ceramah maulud di mana be sekarang ini rata-rata diisi oleh yang muda. Karena yang tuanya lah mati galau. Jadi adik-adik yang muda, Ustaz pesan, belajarlah benar-benar. Tuntutlah ilmu dengan sebenar-benarnya. Iza aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Jikalau Allah menghendaki satu kebaikan kepada seseorang, akan Allah berikan pemahaman kepada mereka. Acara para pemuda yang lebih banyak. Sekarang kita jengok calon-calon anggota legislatif yang bakal jadi calon-calon anggota DPR, rata-rata muda kalau.
Rato-rato muda kalau. Karena memang yang tuanya sudah berpukar waktu. Tapi diharapkan ke depan Anda para pemuda Islam untuk benar-benar mempelajari agama. Jangan belajar agama ni nak ngembek lemaknya. Dalam agama itu pasti ada yang berat, pasti ada yang ringan. Jangan ketika yang berat Anda mengeluh, yang ringan Anda senang. Walaupun satu perintah dari Allah pecahnya berat, ingatlah bahwa beratnya seseorang melakukan amalia di dunia akan menjadikan dia senang kali di akhirat. Agama ini merupakan suatu yang harus dijaga. Agama mengatur seseorang supaya seseorang mendapatkan satu kesuksesan. Dan semua keputusan dalam agama itu tidak ada yang menguntungkan Allah. Kita ibadat Allah tidak untung, kita maksiat Allah tidak rugi. Untung dan rugi ada pada diri kita masing-masing. Kita solat kita bolehnya, kita puasa kita bolehnya, kita zakat kita bolehnya, kita sedekah kita bolehnya. Tidak menguntungkan Allah. Kita ibadat Allah tetap Allah, kita maksiat Allah tetap Allah. Ya, jangan malas, jangan sungkan. Terutama solat 5 waktu dijaga. Pertama kali dihisab di akhirat adalah solat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunci syurga itu ada di kantong Nabi. Kunci syurga sudah ada di tangan Nabi. Tapi Nabi tetap solat. Lagi berperang Nabi solat, dalam perjalanan Nabi solat. Idza tarakal abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Bila seorang hamba meninggalkan satu salat wajib, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Tidak salat zuhur tulis Ahmad Taufik. Tidak salat asar Ahmad Taufik. Kalau sehari kita tidak salat 5 waktu, sebulan 150, setahun 1800, nama kita di pucuk lawang api neraka. Enggak ada yang bisa ngapusnya, enggak ada. Tidak ada satu amalan yang bisa menghapus nama di atas pintu tersebut kecuali kehendak Allah. Maka itu jangan berani ninggalkan solat. Dan orang yang paling sombong di pojok dunia ini adalah orang yang malas menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Orang yang tidak mau solat itu adalah orang yang paling sombong di atas orang yang sombong. Zaman Nabi Musa, ada betina ngelapor ke Nabi Musa, ya Nabi Allah, aku nak taubat kepada Allah. Wah, dosa apa je Nabi Musa? Ai, pokoknya besarlah dosaku ni. Ya apa dia? Aku ni berzina aja. Aku ni berzina. Sudah lahir budak itu ku bunuh. Naik darah Nabi Musa. Ini sudah berzina, bunuh pula. Yang kau bunuh budak tak salah. Dimarah-marahnya oleh Nabi Musa wong itu, sehingga wong itu berlari ninggalkan Nabi Musa dengan nangis. Padahal dia datang nak taubat. Turun Jibril nemui Nabi Musa. Musa, ngapa kau marahi wong itu? Dia tu ya berzina ya Jibril. Dia berzina dan membunuh anaknya. Besar dosanya. Bukan kau punya hak untuk ngampuni. Dia tu tadi nak taubat. Kau tahu dah ada dosa yang lebih besar dari zina dan membunuh. Apa itu ya Musa? Ninggalkan solat walaupun satu waktu.
Tidak solat walaupun satu waktu, dosanya lebih besar daripada membunuh dan berzina. Sudah sama itu. Kalau aku nak berzina, ai. Kalau itu aku nak berzina, no, ucap-ucap. Ini timbangan dosanya. Enggak boleh dilakukan, enggak boleh. Hah? Enggak boleh. Nabi walaupun dijamin syurga, wahai saudaraku, Nabi tetap salat. Walaupun Nabi sudah dijamin syurga, Nabi masih sedekah. Walaupun Nabi dijamin syurga, Nabi masih nolong wong miskin. Walaupun kekuasaan ada di tangan Nabi saat itu, Nabi tetap amanah dalam memimpin. Semuanya kita bisa lihat pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Semua kehidupan, aspek kehidupan bisa dilihat pada kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita dititipkan oleh Allah untuk senantiasa menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Nabi solat hari Jumat, Nabi pakai putih-putih, pakai kopca putih, pakai baju gamis putih, pakai minyak wangi, pakai celak mata. Nak pergi solat, Nabi mandi. Kita buat macam itu. Ibu-ibu kalau hari Jumat, siap ke pakaian suaminya yang putih-putih. Bukan kain kapan. Ibu tahu tak ini tambah lagi yang muda-muda ini. Bagus idaknya laki itu, bini juga ngaisinya. Baju laki rapi, sewet laki wangi, kopcanya bersih, itu istri yang punya urusan. Jangan duitnya, Coba kalau bajunya kusut, sewetnya mambu, ya Allah, laki siapa? Nah, maka itu betina tuh harus berperan dalam kehidupannya. Untuk sehari ini Jumat, kamu nak begawe, nah ini baju putih, nah ini kainnya. Kaget bersalin. Bersalin tak ada, harus nak kumah bidan ya. Kaget metu ini, kaget kacau. Yalah, duduk lah sini. Sama tu kan. Kalau lama tu makanan kerok. Nabi ngajarkan ke kita pakaian itu bersih, bukan mahal. Bersih, rapi, bukan mahal. Tidak perlu pakaian mahal. Mahal murah itu relatif, tergantung dengan yang makainya. Kalau wong kaya biar makai yang murah, wong mahal tulah. Kalau wong miskin, wong saro makai yang mahal, dinjuk wong tulah. Tidak mungkin wong percaya. Ada wong berduit, bini wong berduit pakai jilbab, harga jilbab tu 20.000. Ya Allah cek, bagusnya. Ya beli di mana? 20. Hai cek, kalau 2 juta 20. Tak mungkin. Nah, tidak percaya. Tidak percaya dia. Karena yang makainya wong berduit. Coba kalau kita wong sara makai jilbab yang harga 2 juta. Siapa ngenjuk kau ni? Islam mengajarkan bersih.
Ya bersih lah. Anak lagi kecil dulu diajari oleh ayah, sewet tu mulainya hari Jumat. Kalau nak solat Jumat, ngembek sewet digobok sikok. Dipakai malam Sabtu, hari Sabtu, malam Minggu. Sikok sewet Jumat itu. Pakai hari Minggu kondangan sewet baru lagi. Cabut lagi dari gobok. Hari Minggu, malam Senin, hari Senin, malam Selasa. Selasa, ngembek lagi sewet sikok. Nyabut lagi sewet. Malam Rebo, hari Rebo, malam Kemis, Jumat, sewet baru lagi. Jadi seminggu tu 4. Yang sewet itulah dicuci, diterika, dicuci. Bukannya beli baru. Jadi harus dipisah sewet tedo dengan sewet solat. Nak tedo adonian sewet. Nak solat adonian sewetnya. Supaya Islam tu kejingoan sewet tedo dipakai semayang. Sewet semayang pakai tedo. Wangnya malam tu mimpi pula. Hinggonya no, ujung minyak wangi apa ini ya? Beli di mana ini? Dipisahkan. Sewet masuk kamar mandi jangan digawa. Jadi ada pakaian itu. Islam menginginkan al-Islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifa. Islam itu bersih kata Nabi. Bebersihlah kamu, karena tidak akan masuk syurga orang yang tidak bersih. Baik bersih pakaian maupun bersih dirinya. Bersih dari hal-hal yang tidak benar. Kita bersihkan diri kita dari hal-hal yang akan menyusahkan hidup kita di akhirat. Kalau kita menjadikan Nabi sebagai uswah, insya Allah apapun kita maju ke depan akan menjadi wong yang baik. Tambah lagi kiprah kehidupan kita kampung ini yang hadir ini. Yuyu pada belum tahu kan nasib kamu? Mungkin di sini ada menteri, mungkin di sini ada presiden. Wallahu a'lam. 30 tahun yang lalu begini ngebak-bak pergi maulud. 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, hadir macam kau ni lah dengar ceramah maulud. Kiai Muslim Ansori, Ustaz Syafi'i Yunus, Ustaz Ali Umar Thayyib, segala kiai-kiai tua, Kiai Ibrahim Ghani, Kiai Macik Rosat, Kiai Hussein Umri. Kalau menjawab ceramah maulud, dihadiri, duduk macam kamu inilah. Tahu-tahu duduk di sini, nasib. Maka itu kiprah hidup ini nak dijaga. Kalau ke depan anda yang baik di kampung, di masyarakat, punya akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, ke depan anda maju untuk jadi pemimpin, enggak sulit saudara. Bedakan dengan sekarang. Nak jadi pejabat, baru bermasyarakat. Kan orang tanda tanya, siapa ya? Kalaupun mereka memilih, terpaksa semua. Itu tidak pacak basing cucu. Negara ini saudaraku, kita ikut bertanggung jawab sampai hari kiamat. Hancur dan tidaknya negeri ini, kita sebagai rakyat ikut bertanggung jawab. Kenapa begitu? Lah milih pemimpin itu siapa? Kita. Kalau kita milih pemimpin yang salah,
Salah dia memimpin 5 tahun. Pak SBY 10 tahun memimpin, 3 atau 4 kali naik minyak. Ini baru 4 tahun lah 12 kali. Buat apa bertepuk katik gunung? Tangan sakit, dosa pula. Minyak masih naik. Kalau kita nak milih pemimpin, Anda harus kenali. Harus kenal, mesti kenal. Kiprahnya Anda harus tahu. Maka itu modalnya 3. Kuping, mata, hati. Di mana-mana Ustaz ceramah, Ustaz sampaikan 3 ini. Mata, kuping, hati. Mata, jingok, kiprahnya tu di jingok. Kalau tak terhenti di kiprah, gawe dia sehari-hari. Mak mano di masyarakat, walaupun dia tidak di kampung kita, macam kita selusuri. Kayak seperti sekarang kan, ada apa? Internet. Kita pelajari siapa dia. Oh, Pak Jokowi. Pelajari siapa Pak Jokowi. Kiai Ma'ruf Amin. Pelajari siapa Kiai Ma'ruf Amin. Pak Prabowo. Pelajari siapa itu Pak Prabowo. Keluarganya, dulunya, anaknya, dia. Sandiaga Uno. Pelajari siapa dia. Pahami. Ngertikan. Kuping dengar apa visi dan misinya. Cari rekaman di YouTube. Jingok dia orasinya. Apa yang dia sampaikan. Timbang dengan hati. Pas, pilih. Kita nak milih itu harus pas. Kalau tidak pas dengan hati, tidak bisa. Milih. Oh, kita kenal dengan presiden. Kita kurang setuju dengan wakilnya. Atau kita setuju dengan wakil. Tidak setuju dengan calon presiden, tak baca. Kita tak baca milih siko, harus milih 2. Tak baca kita milih siko. Kita harus pilih 2. Nak baca kan? Oi, aku senang dengan Pak Jokowi be. Dengan Kiai dah baca. Oi, aku sebagai seorang Muslim, aku keluarga NU, aku sebagai santri, aku dengan Kiai itulah Pak Jokowi, dah baca. Ini satu rangka. Harus Anda pahami siapa calon presiden dan wakil presiden. Harus pas dengan hati. Dan harus pilih 2. Senang tidak senang, suka tidak suka, mesti pilih 2. Tapi harus tahu yang ngerti dengan hukum. Karena ini bagian. Kalaupun ada orang bilang agama itu tidak bisa dicampur dengan politik, nggak bisa, Bung. Coba, yang ngatur jangan maling siapa? Jangan maling, yang ngaturnya agama. Maling itu bahasa Indonesia, mencuri. Bahasa pemerintahan korupsi. Bahasa kampungnya nyingit ke. Yang ngelarang lanang tidak boleh ngawini bini wong. Siapa yang ngatur? Agama. Mak mana nak dak baca melepaskan agama? Lanang sama lanang tidak boleh kawin.
Itu namanya homo. Yang ngelarang itu agama. Kalau negara menganggap itu tidak salah, kata MK, Mahkamah Konstitusi, tidak bisa dipidanakan mereka itu karena dengan dasar senang. Nah, ini urusan dunia sudah hawa nafsu. Nah baca, kata Habib Rizik, emangnya nggak boleh ulama, kiai, habaib ikut politik? Jadi yang ikut politik siapa? Bangsat, bandit, preman, orang bodoh. Siapa yang boleh? Kalau uang ibadah tidak boleh. Oh tapi dia itu bukan ustad. Oke, no problem. Walaupun bukan ustad, walaupun bukan kiai, dia nyalon anggota DPR atau wali kota atau gubernur atau presiden. Tapi jingok, dia dekat tak dengan ulama? Dekat tak dia dengan ulama? Karena menentukan kehidupan kita benar idaknya di dunia ini, kita tahu dari ulama. Oh, dia ni dekat dengan ulama. Berapa kok calon anggota DPR, calon jabat datang ke rumah. Ustaz, aku nak nyalon anggota DPR ini. Jiku ngapo kau nak nyalon? Duit kau lah miliaran. Rumah kau punya. Gawian kau ada. Nak makan apa be kau pacak. Kau nak ngapo? Kau tu nak ngapo? Maju tu ngapo? Ustaz, aku nak melok mengatur tatanan negara ini untuk berarti anda ingin melakukan suatu perubahan yang baik untuk negeri. Bismillah, majulah. Logos kenian. Kau kalau ada apa-apa, Ustaz melok nego kau. Ustaz siap. Cari yang dekat dengan ulama. Cari yang dekat dengan Ustaz. Karena mereka ini buta, tidak ngerti, diunjuk taulah macam mana untuk menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin itu kan harus ada sidik, amanah, tabligh. Fatona ni yang susah, nak cerdas, pacak memahami situasi. Kalau situasinya dia pacak memahami situasi, tapi kalau selalu gawi nak berhutang, tak usahlah nak pintar-pintar gino. Tamat SD jadi. Oh nak bikin jalan, hutang. Oh nak bikin gedung, hutang. Jangan. Tidak cerdas itu. Buyan. Cerdas itu, pembangunan itu harus yang dilakukan itu rakyat banyak menikmatinya. Ini kaget, dia ni menang di dapil ini, dia dapil Ilir Barat ini. Cuman yang menang agak gandos. Yang gandos baik dibangunnya. Yang agak ketangga bontong tidak boleh saudara. Anda duduk jadi pejabat itu ada wilayah orosi, bahkan bukan hanya dapil, tapi wilayah Palembang Anda harus kontrol. Tidak baca main dendam-dendaman. Menang di daerah itu baik dibangun. Ini kalah tidak, hati-hati. Anda bakal mati. Ingat-ingat jadi pejabat. Kalau Anda jadi pejabat tidak benar, ujung-ujungnya Anda nggak berharga nanti. Dicuekin orang. Nggak selamanya hidup, nggak selamanya jadi pejabat. Bisa aja di tengah jalan diberhentiin orang. Hah? Kalau orang nggak senang dengan kita, ngapa kita coba?
apa namanya itu, dimakjulkan orang, diturunkan wong. Harus benar, melaksanakan sesuatu harus benar. Kalau dia hanya salah, Nabi pun sudah mengingatkan. Nabi tidak mengakui seorang pemimpin yang dia tidak memperhatikan urusan umat Islam. Kalau kita tahu dia hanya zalim, kita tahu dia hanya tidak melaksanakan janji, mengingkari janji, berbuat kezaliman, kata Nabi, isma'u, kalian dengar, akan datang pemimpin setelah aku tidak ada. Mereka memimpin dengan bohong dan zalim, tapi ada yang mendukung mereka, mendukung kezaliman mereka ada, mendukung pembohongan mereka ada. Apa kata Nabi? Mereka itu bukan golongan kami. Dan aku, kata Nabi, berlepas dari dia, dan dia tidak akan ada bagian minum dari haudku. Tuh. Jadi mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak kita gawekan apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Hati-hati. Nabi waktu nak meninggal nanya dengan Siti Aisyah. Nabi ni agak ini waktu nak meninggal agak gelisah. Rupanya Nabi tu ingat masih ada punya duit 500 dinar. Ngapa ji Nabi? Rasanya masih ada duitku. Iya. Bagilah. Mongkon Siti Aisyah bagilah duit tu. Akhirnya dibagikan dari Siti Aisyah, habis. Sudah ya Rasulullah, alhamdulillah. Muhammad tidak ada hisab soal duit di akhirat kage. Kita ni nak mati ingat bedeng. Apa je Yai Najib? Toko yang itu jangan dijual. Kumas itu jangan dijual. Yang toko jangan dijual. Nyewo. Ini umur bapak, umurlah puluhan tahun, umurlah 70, 80, masih punya duit ratusan juta, masih punya duit miliaran. Untuk apalah coba? Coba sedekah kelana, bangun masjid, bangun musola. Ibu-ibu nak punya emas 20 suku, jual kelah, berangkatlah haji. Haji tak terkerja, berangkat umrah. Habis kelah emas yang ada. Buat apa ibu nak berais-berais? Umurlah tua. Bukannya iri, ngomong ni lillah, lillahi ta'ala. Lebih baik ibu gunakan emas ibu jual, ibu umrah. Ibu punya emas banyak, ibu mati, laki kamu bini lagi. Emas kamu buat bini mudanya. Ha? Kamu dewean kuburan. Ini no, lah tua masih nak berkalung 5 suku. Ini 10 suku. Cincin no masih 2-3 ikut. Berhentilah. Cincin lah lobok kalau. Oh, Ustaz, jangan nyampai. Bukan. Punya anak 5. Coba kita jengok. Dari kecil dia kita lahirkan, kita besarkan, kita urus. Dari sekolah SD kita sekolahkan, SMP kita sekolahkan, SMA kita sekolahkan, kuliah sampai selesai, kahwin kita nikahkan, punya rumah kita siapkan, berdagang kita modali. Mungkin di umur kita yang tua, kita masih nak ninggalkan harta warisan untuk mereka. Kalau mereka sudah kerja, waktunya mereka ngurusi anak, ngurusi wong tuanya. Berapa banyak coba sekarang anak-anak yang dididik sebegitu hebatnya,
Tapi wong tuanya dikala tua ditetipkannya di pandi jompo, itu hukumnya haram. Anak yang netipkan wong tuanya di panti jompo haram. Harus diurus wong tua tu. Oh, Ustaz, mesti ngecel. Ustaz, habis rumah. Kau dulu hidup apa? Kau dulu apa? Ya aku dulu mesing juga Ustaz. Cuma ni tak besar tai. Yang hebat lagi ibu-ibu yang wong berduit ini, laki sakit stroke, wong lain ngurusnya. Tahan ngupakan wong ngurusi lakinya, mandi kenyo, nunjuknya makan, majunya, berdosa ibu. Kewajiban istri untuk ngurusi suami. Tapi Pak Ustaz, aku ngupah wong itu tuh 2 juta sebulan. Bukan soal ngupahnya, haramnya itu. Ya kan kalau taruhlah kalau misal sekadar nunjuk makan, ya tapi kalau sudah majui mandi ke apa tidak maksiat? Dimain gantungan kunci itu. Dosa. Nyenggol tangan lagi haram. Tapi Ustaz kan laki aku tu stroke. Stroke. Tatanan kehidupan itu harus tak dibenarkan. Nabi semiskin itu, sesusah itu, nah sedekah. Nabi walaupun jadi pemimpin, Nabi tetap nunjukkan yang baik untuk umatnya. Sekali hari Nabi ada boleh nikmat, jadi nyembelih kambing. Ji sahabat ya Rasulullah, agi aku be yang nyembelihnya. Zalah jula aja Nabi. Si kau ngomong ke aku be ya Rasulullah nyiangnya. Yo. Kage anu ya Rasulullah masaknya baca laku. Lajulah. Sehingga sangkin senang sahabat berebut nak ngurusin. Hebatnya Nabi. Ya sudah aja Nabi. Yang nyembelihnya ada, yang nyiangnya ada, yang masaknya ada. Kage aku kutan aja Nabi, ngembek kayu bakarnya. Allahumma salli alaihi. Uji Nabi kage aku kutan ngembek kayu bakarnya. Mak mana nak masaknya man katik kayu. Apa je sahabat? Tidak ya Rasulullah. Bacalah kami ngembeknya. Tak je Nabi. Apa kamu dewek nak nyari pahala? Aku nak nyari pahala juga. Walaupun seorang Nabi, seorang Rasul, kalau dia tidak berbuat kebaikan, dia tidak akan mendapatkan pahala. Nabi pergi ke hutan ngembek kayu bakar. Apa jatuh martabat Nabi? Tidak. Mestinya para pejabat nyontoh cerita ini. Nyapu. Gubernur nyapu tak apa-apa. Wali kota melok ngatur mobil dah apa-apa. Giliran ada kerja pagi-pagi gotong royong, lurah melok ngunjal sampah, wali kota melok ngunjal sampah, dah jadi soal. Apa hilang martabatnya jadi pejabat? Lo untuk lancip. Memang kita ni memang beda. Nabi itu bukan pemerintah, Nabi itu pemimpin. Maka Nabi selalu memimpin. Kita ni pemerintah, tukang ngongkon. Merintah bena. Jangan kan wong nak hebat. Tilai baca ngongkon.
Oh, coba angkat itu. Ambil itu. Jiwang kau. Pung lagi jabat be. Lancip tunjuk dong. Hujan. Coba melok ngangkat sampah, melok nyapu, nambahi pahala untuk kita. Ada tak di Indonesia yang macam itu? Yang melok ngewang-ngewang itu? Ada tu ada. Tapi nak wong-wong yonian. Giliran solat mentang-mentang pejabat nak di depan nian. Uji Nabi siapa masuk masjid yang duluan itu yang di depan. Pejabat datang solat di Masjid Nur Iman. Datang kong 4:12. Wah itu jam 11, setengah 11 sudah datang. Duduk, tidak pas bapak. Walaupun dia gubernur, dia wali kota, silakan salat di belakang. Awak datang lambat. Kaget sampai waktunya kata sambutan, tingkonong ke depan juga. Apa gara-gara seorang gubernur, seorang wali kota, seorang camat, seorang kiai, seorang ustadz, seorang anggota DPR, salat di belakang jadi berubah derajatnya? Tidak. Itulah Nabi itu pemimpin. Kita pemerintah. Nak cerdas, nak ngerti, nak faham. So semalam hujan. Cecek itu pak derasnya. Kurang lebih mungkin setengah 3 mulai hujan kami seberang sana. Sampai maghrib. Berhenti nak mulai acara maulud semalam. Habis maghrib berhenti. Ya Allah, hujan berapa jam itu Palembang banjir. Kemana God Palembang ini? Parak-parak kalau dengan sungai ni. Mungko pacak banjir. Depan masjid lagi itu banjir. Badal mandi tarik dulu zaman kami kecil ada got itu, jalan Tengkorak itu ada got. Kemana got itu? Got itu dulu tuh kemana? Ngapa pacak banjir? Apa bangun-bangun jalan tidak ada diukur apa? Itu yang tukang bangun-bangunan tuh coba ditegur. Kalau pacak perahu pacak masuk. Ini loh, parak di sini. Sungai besar. Ya Allah. Semua itu bakal ditanggung jawab di akhirat. Bukan cuma sekadar menjadi tanggung jawabnya itu yang harus diperhatikan. Kalau jauh dari mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah sulit untuk mendapatkan Rabbana atina wa fil akhirati hasanah. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, jikalau melepaskan ajaran Nabi Muhammad, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi pemimpin itu tidak boleh senang sebelum rakyatnya senang. Tak boleh tidur sebelum rakyatnya tidur. Tak boleh makan lemak sebelum rakyatnya makan lemak. Itu seorang pemimpin menurut kacamata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu perang Khandaq, nak bikin Khandaq, Nabi melok begawe, melok mecah ke batu, melok ngunjal batu, sampai Nabi nahan makan. Ada sahabat balik parak situlah, nyingok Nabi nak makan, dia balik nemui istrinya. Dek, ada apa dek? Ngapa? Ada tak yang pacak dimakan? Kesian Rasulullah lah berapa hari tak makan. Katik kak, tapi ada kambing sih kak. Nah sudah, kambing kita potong, buat sop, ajak Nabi makan. Oh iya sudah, dipotong, dimasak, mesei Nabi. Ya Rasulullah, kita koma dulu.
Lah berapa hari engkau tak makan? Di rumah tadi ada masak sop dikit. Apa je Nabi? Apa? Ngajak makan. Ini yang bergawe sebanyak ni nak diapakan? Yo, ajak tapi jangan galonyo. Ajak tapi jangan galonyo. Ngapa? Barang sedikit Rasulullah tak cukup kaget. Nabi kalau nak ngajak aku makan, mesti diajak galau ini. Oh, tak cukup Rasulullah. Asal aku maginya. Akhirnya diumumkan diajak makan galau dengan satu kambing tadi. Nabi yang nyentonginya, yang wadainya mangkok. Itulah mukjizat Nabi. Pacak banyak ke orang yang sedikit. Alhasil cukup. Sudah makan galau je Nabi, sudah ya Rasulullah. Terakhir bapak ibu ngoret idodo tadi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ngoret idodo yang bekas makan tadi, terakhir Nabi Muhammad. Sebegitu mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak di Indonesia pemimpin macam ini? Nian. Ada tak? Iyo apa? Ada tak? Kalau ada tanda hari kiamat. Tak ada bapa. Mereka kehidup dewe, ngelemak kehidup dewe. Dak jijik ngok rakyat sengsara. Uang maling, maling sendal, maling baju, disiksa, digebuk. Tidak mungkin dia maling lah kalau kehidupannya tu benar. Maka itu duiko para pemimpin itu harus benar-benar memahami duduk perkaranya. Indonesia ni negara kaya raya, bukan negara miskin. Nak bikin ban pesawat itu, ban mobil, ban pesawat, pokoknya segala ban. Indonesia ini negara nomor 2 yang mengekspor karet untuk bikin roda ban segala macam. Singapura itu negara hebat macam itu, bangunannya hebat-hebat tapi tak punya pasir. Pasirnya dari Indonesia. Kita ni segala nyedotnya. Pasir kita ni asal galak. Pasir Sungai Buaya, pasir Pemulutan. Apa? Siapa? Pulau Kerto. Tidak maya. No, jutaan jadi perumahan. Ini beras impor. Yang hebat lagi garam impor. Asal galak mangap di sungsang tu ya kalau. Kalau segalanya impor datang dari luar negeri, luar Indonesia, mak mana nasib rakyat ini? Nah, maka harus cerdas. Tidak salah lagi Nabi memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi pemimpin yang cerdas, untuk menjadi orang yang bersyukur, untuk menjadi orang yang kenal kepada Allah. Tidak salah lagi. Maka itu jangan sampai rusak, jangan sampai negara harus mendahulukan orang-orang yang dekat kepada ulama, pemimpin yang kenal dengan agama, pemimpin yang memang benar-benar menjadi panutan. Ana pernah ceramah satu tempat, tidak imam, tapi ada imam sudah hebat, bagus baca. Selesai solat ku tanya, siapa imam? Rupanya Pak Bupati. Bupati imam solat. Allah kesenang hati.
Ada pejabat muqaddimah ngomongnya sedap nian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya Allah, kelemak dengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alah kedak sedapnya. Ngimam pula. Pakai ngimam tengok di YouTube. Biarpun kita pemimpin, kalau memang kita tidak baca, tak usah maksa ke diri. Solat aja masing-masing. Aku ni tua, mestinya aku jadi imam. Lah mentua terjemu. Yang muda suruh imam. Aku ni sudah pergi haji 4 kali. Kamu tidak suruh imam, tidak jaminan jadi imam bukan haji. Bukan syarat jadi imam tu harus sudah pergi haji. Syarat jadi imam itu mesti qari'un, wong ahli maca Quran, faqihun, wong yang ngerti ilmu fikih. Tidak masing-masing jadi imam solat. Kalau azan yo, kalau azan tu yo salah-salah dikit mahap ke kata wong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. As-salatu khairum minan naum. Wong maklum. Ai kata wong, sudah. Tapi kalau ngimam dah baca, jangankan ngimam, kita dewek bacaan solat kita dewek, lagi kita tidak boleh salah. Kita dewek, maka itu kelurahan, kecamatan, wali kota pernah adakan program pelatihan imam. Kenapa? Untuk mendapatkan kader-kader imam yang benar. Tak boleh salah jadi imam. Kalau kita solat dewean salah lagi tak sah, tambah lagi jadi imam. Cuman nak jadi imam ni berebut. Jadi imam deratik pahalanya. Belum ketemu siapa jadi imam pahala lebih besar dari makmum tidak. Pokoknya yang salat jemaah lebih baik daripada 27 derajat. Titik. Nak imam nak makmum sama. Kalau azan ada nian hadisnya. Puji Nabi, siapa yang azan, dia dapat pahala sebanyak makhluk Allah dengar suara dia. Laung-laung kelak. Maka itu orang yang azan itu dipilih yang suaranya bagus, yang suaranya kuat. Bukan yang suara-suara adeng tak maju. Allahu Akbar, Allah. Makin dewek be. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak suara kuat. Tambah lagi subuh. Nak suara yang mak dengarnya. Kalau orang azan suara lemak, rami orang datang. Ingat dia azan dah tu balik. Kalau azan suara bagus, lemak dengarnya, daya tariknya ada. Hayya 'alas salat. Juang alak lebak dengan azan.
Ay, aku nak solat masjid itu be. Ada daya tariknya. Nyanyi lagi nak. Ada notnya. Mana pacak nak. Apa dia? Yang Jainuddin? Ansidun apa? Jainuddin. Ha? Dah lah nak sampai melok-melok. Wong nyanyi nak melok nyanyi pula. Diaguk igalo, kau diaguk igalo. Ha? Uji Nabi siapa yang azan, dia dapat pahala sebanyak makhluk Allah yang dengar suara dia. Wong azan itu godong berapa banyak, pasir berapa banyak, uget-uget kutu banyu, dengar galau. Jadi memang besar pahala wong azan itu. Nah, maka itu balik kepada kepemimpinan tadi, semuanya harus didata, dibenar-benar. Ke depan bakal milih anggota DPR, Ustaz ulang lagi, pelajari benar-benar. Ada DPR sudah calon DPR, jingok apa dia yang dibuatnya untuk kamu di sini. Apa memang merhatikan rakyat di sini? Apa yonian, apa tidak? Pelajari benar-benar. Jangan gara-gara duit kamu milih dia. Pinjak 100,000, galak milih, uyan. 100,000 bagi 5 tahun, 20,000 bagi 360 hari, 5 pia, koma sekian. Cokit gigi dari 100 pia ke kau? Ini wong gila dah dikongkon pula. Wong gila kongkon milih pula. Katian tanah. Uji wong gila. Siapalah yang gila ni? Apa kami gila? Apa yang ngongkon kami ni yang gila? Uji wong gila memang kami gila. Ini kaget kotak pemilihan pakai kardus. Astagfirullahaladzim. Ini bakal ada 31 juta suara yang masih ditutup oleh KPU. Mak mano jadi nak pembohongan publik galau ini. Sudah tidak normal lagi. Kekuasaan jadi apa kata Nabi? Apabila umatku melakukan 15 hal, maka Allah turunkan bala. Di antara 15 itu, apa kata Nabi? Amanah, jabatan jadi barang rebutan. Inilah masanya. Tapi tidak jadi soal anda untuk maju jadi pejabat selama Nabi Muhammad dijadikan sebagai suri tauladan. Apapun dalam langkah kehidupan manusia ini, di akhirat nanti mahkamah Allah Ta'ala yang akan menentukan kita. Jikalau kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampunkan dosa kamu karena sebab kamu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku akan bersama aku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jiwa swarga ke bapak, ibu, paling dikit seorang itu akan dapat 100 bidadari. Kita lanang nak dewean diurus oleh 100 bidadari. Yang mecet yang nyuri rambut, yang letak ke kuku,
yang nulangi makanan. 100 bidadari paling dikit. Ibu-ibu kaget diurus oleh 100 bidadari. Sampai sehari ini belum ada riwayat mak mano posisi bidadari itu. Kalau cantiknya Masya Allah, Alhamdulillah, Allah jadikan yang ada nafsu ni manusia. Kalau malaikat itu ada akal ketik nafsu. Kalau malaikat itu ada akal ada nafsu, habis bidadari. Tidak kebagian gitu. Sangkin putihnya bidadari, ibu-ibu, bapak, dalam hadis, kalau bidadari minum, banyung yang masuk di gorokannya ini liwat ke jingoan. Sangkin putihnya. Som-som yang ada di dalam tulangnya ke jingoan dari luar. Keringat bidadari itu sangkin bagus berdecar dari keringat ini, lebih bagus dari berlian zamrud permata. Satu tetes keringat bidadari jatuh ke bumi, bumi ni wangi galau. Dia muka jilbab, satu bidadari muka jilbab, dunia ini terang benderang. Itu yang bakal kita dapat kalau kita mencontoh Nabi Muhammad dalam kehidupan. Di surga kaget tak katik lagi tidur, bangun terus. Apa dia gawe Ustaz? Makan, minum, menikmati segala-galanya. Dalam syurga cuman, dalam hadis Nabi kan nyeritakan tentang makanan syurga. Semakin dimakan semakin lemak, makin makan semakin lemak. Jadi ada orang Badui nanya, ya Rasulullah, makan terus muang hajat apa tidak? Mising apa tidak? Uji Nabi dalam syurga dua yang nak katik, muang kotoran sama beranak tak ada, lain ada. Kalau biasa main golf ada, bola golfnya dari berlian, steknya itu dari emas. Apa yang nak minta baca? Lapangannya lebih luas dari lapangan golf. Caddy-nya ada. Caddy yang cewek tukang awak golf itu ada. Sangkin bagus rumah di dalam syurga, kata Nabi, dalamnya bisa dilihat dari luar. Bahannya tidak ada yang dari kayu, dari zamrud inten permata. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa dia bahan corannya? Coran cagaknya tu apa dia? Pengganti batu koral. Kata Nabi, berlian. Behelnya emas. Allahu Akbar. Jadi tak main-main kalau kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah dalam kehidupan kita. Bukan main-main pahalanya. Di dunia kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Di akhirat kita mendapatkan nikmat yang hakiki. Pasang niat sebaik-baiknya. Anda belajarlah sebenar-benarnya. Jadikan Nabi Muhammad sebagai nasihat dalam kehidupan. Jadi Nabi Muhammad contoh dalam kehidupan. InsyaAllah akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kita berdoa kepada Allah ke depan para pemimpin kita, pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Para pemimpin yang dekat dengan ustaz dan kiai. Tadi ada yang datang ustaz mobil ke sini, mobil putih, itu calon anggota DPR, dapil kamu sini. Ya. Jika kau melok malam ni Ustaz ceramah di Nurul Iman, ini dapil ayah pilihan kau. Melok dia, kaget cigen be, siapa rewang ustaz, itu lawangnya. Ya, jangan dicigen ni kalau. Nah, jadi kenapa mesti digambingi? Kau jangan ngewang ustaz nak jadi pemilihan ni be. Selamanya esok-esok bakal jadi pemimpin, tetap harus dekat dengan ulama. Jadi sekarang
Pokoknya man ustaz-ustaz ni laku kalau mak ini. Baik kalau. Datang awak kuih, ya kita lancar, lajau. Nak maksa jadi, tak baca. Anda adalah pilihan masyarakat. Cuman pasang niat. Kita juga berniat cari pemimpin yang pas sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Dan juga apa pemimpin, lihat kerja mereka supaya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya maupun rakyatnya semoga dapat mencontoh Nabi Muhammad dalam kehidupan. Semoga akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Semoga Allah meridhai pertemuan kita dan dapat diambil hikmah pertemuan ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mengarahkan hidup kita kepada jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina bihudak waj'al